Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun masih belajar secara daring, semoga kalian tetap semangat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama membahas materi mengenai energi kalor dan energi listrik. Sebelum kita lanjut, silahkan subscribe dan share kepada teman kalian apabila merasa bahwa ilmu ini bermanfaat. Baik, kita bahas yang pertama mengenai energi kalor. Ya, pastinya kalian sudah pernah mendengarkan istilah kalor. Tapi harus jelas bahwa kalor dan suhu itu berbeda ya. Kalor merupakan energi panas yang berpindah dari yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, untuk satuannya sendiri, joule, kalori, ERG, dan lain sebagainya. Jadi macam-macam ya. Nah, sedangkan kalau suhu itu merupakan tingkat panas dinginnya suatu benda gitu ya. Nah, satuannya bisa Celcius, Fahrenheit, Kelvin, atau Reaumur gitu ya. Jadi kalor dan suhu ini berbeda. Nah, dalam satuan internasional itu kalor dinyatakan dengan joule ya. Meskipun banyak juga secara dalam keseharian kalor itu satuannya yang digunakan adalah kalori. Nantinya kalian harapannya dapat mengkonversi baik dari kalori ke joule maupun dari joule ke kalori. Untuk alat ukur kalor ini sendiri adalah namanya kalorimeter. Seperti itu ya. Baik, pastinya kalian juga sudah menyimak sudah menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa kalor itu dapat merubah suhu benda ya. Contohnya ketika kalian memasak air ya, kalor dari kompor berpindah ke bejananya ya. Ini ke bejananya jadi panas, kemudian kalor dari bejana berpindah kemana? Ke air. Jadi perpindahan kalor ini dari benda bersuhu tinggi yaitu kompor ya, kemana? Ke bejana. Kemudian bejananya jadi panas, berpindah ke air gitu. Oleh sebab itu nanti endingnya bejana dan air ini memiliki suhu yang sama. Nah, cepat atau tidaknya suhu bejana ataupun air ini berubah menjadi tinggi gitu, itu bergantung pada kalor jenis bejana atau air ini. Jadi setiap benda yang mengalami perubahan suhu itu perubahan cepat atau lambatnya dia memanas itu bergantung kepada kalor jenis benda masing-masing ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ada contoh beberapa zat dengan nilai kalor jenis ya. Namun kalor jenis ini bisa berubah apabila misalnya kaca atau raksa atau besi atau tembaganya ini tidak murni gitu ya. Jadi tergantung ya. Nah, kalor jenis itu merupakan banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh 1 kg zat untuk menaikkan 1 derajat. Jadi misalnya kalau kita punya benda ya, 1 kg benda. Nah, untuk menaikkan 1 derajat Celcius pada benda itu namanya kalor jenis ya. Banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 derajat Celcius pada benda 1 kg gitu ya. Untuk menaikkan suhu 1 kg air, contohnya ini kan air ya. Ini dia memiliki kalor jenis 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, untuk menaikkan suhu 1 kg air ini sebesar 1 derajat Celcius itu membutuhkan kalor 4200 joule. Jadi ini ya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk rumus perpindahan kalor sendiri kita kenal istilahnya Q macet ya. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, kalian perlu mengetahui bahwa M dikali C ini juga merupakan kapasitas kalor ya. Jadi M dikali C itu merupakan kapasitas kalor. Sehingga rumus lainnya juga bisa yang di bawah ini ya. Q sama dengan C besar dikali delta T. Delta T adalah perubahan suhu di mana nanti berarti kita mengurangkan suhu akhir dikurang suhu awal gitu ya. Nah, ini harus dibedakan. Ini C-nya berbeda ya. Ini C kecil itu merupakan nih kalor jenis benda.
Kalau C besar adalah kapasitas kalor. Oke, supaya lebih paham lagi mari kita langsung ke contoh soal. Contoh soal ya. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan 4 kg air yang bersuhu 25 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius jika diketahui kalor jenis air 4200 Joule kilogram derajat Celcius. Maka langsung aja kita untuk memudahkan buat diketahui dulu massa 4 kg. Suhu awal 25 derajat Celcius, suhu akhir 100 derajat Celcius. Berarti delta T atau perubahan suhunya yaitu pengurangan suhu awal dan suhu akhir ya. 100 dikurang 25 berapa? 75 derajat Celcius. Nah, ini kalor jenisnya berapa? 4200 ya, tulis di sini. Baru ditanya kalor atau Q. Langsung pakai rumus yang tadi. Q sama dengan M dikali C kali delta T. Masukkan nilainya. 4 taruh ke sini ya. Kemudian C ini ya 4200 masukkan ke sini. Terus delta T 75 masukkan ke sini. Udah, setelah itu tinggal dikalikan. Ini yang sebelah kanan gak usah bingung, gak usah pusing ya. Ini mah saya jabarkan untuk mencoret satuannya kok bisa jadi joule gitu. Maka ini langkahnya ya, jadi kilogram dan celciusnya dicoret ya. Makanya satuannya adalah joule. Oke, tadi kita sudah memasukkan nilai ya, masanya 4, kalor jenisnya. Ini kebalik ya, ini kebalik, jangan bingung. Ini kalor jenisnya 4200, untuk delta T-nya 75. Kalau kalian mau nulisnya jadi gini, 4 dikali 4200 dikali 75 itu juga boleh ya. Oke, nanti ini setelah dikalikan hasilnya 1.260 Joule ya, atau kalian bisa menuliskan lebih sederhananya menjadi 1,26 kali 10 pangkat 6 Joule gitu ya. Oke, ini contoh soal pertama. Untuk kalian yang misalnya masih bingung, boleh di back terus dengarkan ulang ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Nih ya, hitunglah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram tembaga dari suhu 40 derajat Celcius sampai 130 derajat Celcius bila diketahui kalor jenis tembaganya 390 Joule per kilogram Kelvin. Nah, ingat nih satuannya Kelvin di sini ya. Terus yang di sini ada Celcius, berarti kalian harus mengkonversi nanti suhu ini 40 dan 130 ini ke dalam Kelvin. Oke? Nah, supaya mempermudah, buat dulu diketahui. Apa aja yang diketahui nih? Massa 500 gram. Tulis di sini massa 500 gram itu berapa kilo? 0,5. Tinggal dibagi berapa? Dibagi 1000 ya. Jadi 500 dibagi 1000 sama dengan 0,5. Kemudian apalagi yang diketahui? T1 dan T2. Ya kan, T awalnya 40, T akhirnya 130. Masih satuannya Celcius, maka untuk dirubah ke Kelvin tinggal kalian tambah dengan 273 ya, masing-masing. Nah, jadi 40 ditambah 273 itu 313 Kelvin. Kalau 130 ditambah 273 itu 403 Kelvin gitu ya. Sehingga perubahan suhunya berapa? Yaitu ini 403 dikurang 313 ya. Nih ditulis di sini. Yaitu 90 Kelvin. Udah, bis itu tuliskan di sini juga nih diketahuinya kan tembaga kalor jenisnya 390 Joule per kilogram Kelvin. Nah, terus ditanyanya apa nih? Hitunglah kalor, ya kan? Berarti apa? Q. Udah, tinggal kita pakai rumus Q macet. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Masanya berapa? 0,5, letakkan di sini. C-nya berapa? Nih ya. C-nya 390, letakkan di sini. Perubahan suhunya berapa? 90 Kelvin, letakkan di sini. Udah,
Tinggal dikalikan pakai kalkulator. Hasilnya adalah 17.550 Joule. Gitu ya. Boleh di back bila ada penjelasan yang masih bingung. Oke, kita lanjutkan soal contoh nomor 3 ya. Aluminium 250 gram didinginkan. Berarti kalau didinginkan harapannya suhunya rendah ya, gitu. Dari 40 Kelvin sehingga melepas energi sebesar 2000 kalori. Jika kalori jenis aluminium itu 0,2 kalori per gram Kelvin, berapa suhu akhir aluminium? Maka untuk memudahkan kalian buat diketahui. Massa 250 gram, kalori 2000 kalori. T awal 40 Kelvin. Nanti harapannya berkurang karena dia didinginkan. Kemudian kalori jenisnya 0,2 kalori per gram Kelvin. Ditanya suhu setelah didinginkan, suhu akhir. Oke, maka langkah pertama kalian supaya memudahkan tulis dulu rumus Q sama dengan MC delta T. Berarti kalau mau cari T2 kita harus cari dulu delta T-nya. Kalau ditanya delta T maka M sama C-nya pindah ruas ke bawah, jadinya dibagi ya. Jadi Q dibagi M dikali C itu rumus dari delta T. Udah deh, kita masukkan nilainya. Q-nya tadi udah ada 2000, tulis di sini. M-nya 250 gram, tulis di sini. Terus kalori jenisnya tuliskan di sini. Apakah ada yang perlu dirubah satuannya? Tidak. Kenapa? Karena dari sini udah kita kelihatan ya. Kalori gram Kelvin, ini gram, ini kalori, ini Kelvin. Jadi semuanya sudah setara. Maksudnya satuannya sudah tidak perlu lagi dikonversi ya. Oke, langsung kita kalikan ini. M dikali C 250 dikali 0,2 yaitu 50. Oke, 2000-nya tulis ulang. Jadi habis itu 2000 dibagi 50 itu nilainya 40 Kelvin. Setelah kita mendapatkan delta T atau perubahan suhunya itu 40 Kelvin, kita bawa ke sini ya. Kita masukkan rumusnya delta T, itu rumusnya T2 dikurang T1 ya, T2 yang ditanya. Oke. Nah, delta T-nya tadi 40 Kelvin, T2 yang ditanya. Oh, ini mohon nanti dirubah ya. Ini jadinya T1 dikurang T2. Ini T1 dikurang T2 karena tadi di sini didinginkan ya. Jadi harapannya suhunya tuh turun. Jadi di sini T1 dikurang T2. Oke, kita masukkan nilai T1 berapa di sini? 40 Kelvin, masukkan di sini. Terus ditulis dikurang T2 karena kita cari T2. Karena kita cari T2, maka dia tetap di ruas kanan, berarti yang 40 ini pindah ruas ya. Jadi dikurang ya, jadi minus. Jadi 40 Kelvin ini dikurang 40 ini. Jadi 40 dikurang 40 berapa? 0. Jadi T2-nya 0 Kelvin. Oke, itu untuk contoh nomor 3 pada energi kalor. Nah, sekarang kita masuk energi listrik. Apa itu energi listrik? Energi listrik merupakan energi yang tersimpan di dalam arus. Nah, energi listrik ini pastinya kita sangat butuhkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Semua peralatan elektronik itu membutuhkan energi listrik untuk diaplikasikan. Jadi sangat bermanfaat ya. Nah, sekarang pada pertemuan ini kita akan belajar menghitung daya listrik dan biaya yang kita keluarkan dalam pemakaian alat elektronik di rumah. Oke, nah pastinya di rumah kalian yang terhubung dengan PLN pasti ada dong ya, terdapat meteran listrik. Nah, meteran ini digunakan untuk mengukur banyaknya energi yang kita gunakan. Energi listrik maksudnya ya. Nah, nantinya banyak pemakaian energi listrik ini mempengaruhi biaya yang harus kita bayarkan pada PLN. Biasanya pada meteran ini satuannya adalah kWh. Maka kalau misalnya pemakaiannya 1000 kWh dalam 1 bulan, maka biayanya akan dihitung berdasarkan harga per kWh-nya. Langsung ke contoh ya. Oke, menghitung energi listrik ini rumusnya apa? Nanti pokoknya gampang. Pertama,
kita harus tahu energi yang digunakan ya, atau W-nya ini kita harus tahu. W itu dirumuskan dengan P dikali T. P itu adalah daya, T itu adalah waktu pemakaian, gitu ya. Oke, satuan W adalah joule, satuan daya adalah watt, ya. Satuan T-nya adalah second, tapi nanti kita menggunakannya jam ya. Oke, pada perhitungan nanti harga kita menggunakannya jam. Oke, nantinya setelah kalian mendapatkan banyaknya energi yang digunakan, tinggal kalian konversikan ke kilowatt, karena nanti ini pasti watt, masih watt satuannya ya. Oke, jadi nanti dikonversi baru dikalikan dengan harga. Gak usah bingung-bingung, kita langsung ke contoh soal ya. Sebuah mesin cuci dinyalakan 2 jam setiap hari. Daya dari mesin cuci tersebut adalah 220 watt. Berapa yang harus dibayarkan setiap bulan jika biaya listrik untuk rumah tangga golongan? Ini jadi masing-masing rumah itu beda-beda ya. Ada yang 900 volt ampere, ada yang 1200, 1300 dan sebagainya gitu ya. Nah, misalnya untuk golongan ini itu harga per kWh-nya adalah Rp1.352. Maka untuk menghitung biayanya, langkah pertama kita buat diketahui. Apa aja? Yang diketahui daya, ini ya 220 watt. Apalagi alatnya mesin cuci ya. Berapa jumlah mesin cuci? 1. Terus pemakaiannya berapa? 2 jam dalam 1 hari. Berarti kalau di sini setiap bulan berarti kan tinggal kita kali dengan 30 ya, 30 hari. Kalau dalam 1 bulannya 30 hari. Berarti mesin cuci itu dalam 30 hari atau 1 bulan itu pemakaiannya selama 60 jam. Terus biaya yang per kWh-nya 1.352. Udah. Baru kita bisa mencari pakai rumusnya. W sama dengan P dikali T. P-nya berapa? 220 volt, tulis di sini. T-nya 60 jam, tulis di sini. Udah, kalikan hasilnya 13.200 watt jam, atau ini bahasa Inggrisnya WH. Baru kita konversikan ke kWh dibagi 1000. 13.200 dibagi 1000 sama dengan 13,2 kWh. Selanjutnya baru kita hitung biayanya dengan cara mengalihkan tadi ini ya, kWh yang udah kita dapatkan tadi ini 13,2, kita kalikan dengan biaya per kWh-nya. Jadi 13,2 dikali biayanya ini berapa? 1.352. Ya udah tinggal kita kalikan 13,2 dikali 1.352 itu hasilnya 17.846,4 rupiah. Dalam 1 bulan pemakaian mesin cuci itu kita harus mengeluarkan biaya 17.846 rupiah. Contoh kedua. Pokoknya intinya kalian cari energinya dulu, baru dicari biayanya dengan mengalihkan energi dikali dengan harganya ya. Oke, ini contohnya. Oh, ini dulu yang gampang ya. Nah, ini biar kebayang. Contoh ketiga dulu deh. Jadi ada sebuah keluarga namanya keluarga Jaya menggunakan jasa listrik sebagai berikut. Jadi di rumahnya itu ada 8 lampu LED di mana masing-masing lampunya itu 12 watt ya. Kemudian dayanya 12 watt. Digunakannya setiap hari itu 12 jam. Kemudian yang kedua ada kulkas. Dayanya 350 watt. Digunakannya 24 jam sehari. Ada TV 450 watt. Digunakannya 5 jam sehari. Kemudian AC ada 3 AC-nya 600 watt. Digunakan 12 jam sehari. Ada apa lagi? Setrika satu buah 300 watt digunakan 2 jam sehari. Pertanyaannya, berapa biaya yang harus dibayarkan selama 1 bulan atau 30 hari jika 1 kWh-nya itu harganya 2.500. Nah, langkah pertama, pokoknya paling gampang, kalian tulis dulu apa aja alat elektroniknya ini tadi kan.
Ada lampu LED, kulkas, TV, AC, setrika. Terus berapa jumlahnya masing-masing, tulis 8 jumlahnya. Ini 1, 1, 3, 1. Apalagi dikali dengan wattnya. Berapa watt masing-masing? Ini 12 watt. Ada yang 350 watt, 450 watt nih. Jadi watt-wattnya ini dipindahkan ke sini ya. Oke, 600 watt, 300 watt. Terus apa lagi? Ini waktu 12 jam. Terus 24 jam, 5 jam, 12 jam, 2 jam. Ini masing-masing dikalikan, hasilnya ini. Ini dikalikan, hasilnya 8.400. Ini dikalikan, hasilnya 2.250. Ini dikalikan, hasilnya 21.600. Ini dikalikan, hasilnya 600. Ini satuannya masih apa? Watt. Kan tadi ini masih watt ya. Ya kan? Oke. Ini masih watt satuannya. Oleh sebab itu, kita jumlah dulu. Semuanya ini kita jumlah pakai kalkulator. 1152 tambah 8400 tambah 2250 tambah 21600 tambah 600, itu hasilnya 34002, 34.002 watt. Nah, setelah dapat wattnya baru kita bagi dengan 1000 untuk jadi kilowatt hour atau kWh. Nah, jadi setelah dibagi 1000 hasilnya 34,002 kWh. Oke, ini dalam satu hari nih. Ini kan masih dalam satu hari kan? Oke, maka kalau kita pakai selama 1 bulan, ya udah tinggal dikalikan dengan 30 tadi. 34,002 kali 30, hasilnya ini 1020,06 kWh. Baru deh untuk tahu biaya yang harus kita keluarkan dalam 1 bulan, kita kalikan dia ini dengan harganya 2.500. Jadi dalam 1 bulan harus mengeluarkan biaya sebesar ini nih, 2.550.150 rupiah. Kalau punya semua alat ini digunakan setiap hari masing-masing sekian jam, dalam 1 bulan harus membayar segini. Mahal banget ya. Oleh sebab itu kalian nih di data di rumah masing-masing ada apa aja, pemakaiannya berapa jam setiap hari. Terus kalian bisa targetkan kalau misalnya 1 bulan mau bayar misalnya 1 juta, maka masing-masing ini bisa dipakai berapa jam setiap hari gitu. Ya. Jadi semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian agar dapat menggunakan listrik secara efisien sehingga membayarnya lebih murah. Oke, kita mundur ke contoh soal kedua ya. Keluarga Cemara memiliki meteran listrik model lama. Angka pada meteran itu di bulan akhir September, ini bulan ya, bukan tapi bulan harusnya. Angka pada bulan akhir September adalah 1.300 kWh dan pada akhir Oktober adalah 1.455 kWh. Jika biaya listrik adalah 1.250 per kWh, berapa tagihan listrik bulan Oktober keluarga Cemara? Ya udah, buat diketahui dulu. Bulan September nih kan, akhir September itu 1.300 kWh tulis. Apalagi akhir Oktober, tulis di sini. Kan akhirnya ini ya tanggalnya ya, saya tulis tanggalnya kan. Akhir September itu tanggal 30, akhir Oktober tanggal 31. Berapa? 1.455 kWh tulis. Nah, ditanyakan biaya tagihan listrik bulan Oktober. Maka kita gunakan gini. Pemakaian listrik tinggal dikurang tadi ya. Akhir Oktober pemakaiannya berapa dikurang akhir September pemakaiannya berapa. Itulah pemakaian selama 1 bulan itu di bulan itu ya. Jadi 1.455 dikurang 1.300 yaitu 155 kWh. Setelah itu untuk tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan, kalian tinggal kalikan 155 ini dengan harga 1.250, maka didapatlah yang harus dibayarkan di bulan Oktober adalah 193.750 rupiah. Gitu ya.
Oke, itu contoh kedua. Tadi contoh ketiganya sudah. Apabila kalian bingung dan masih belum paham, boleh kembali ke video sebelumnya tadi, di back berapa menit keberapanya, didengarkan ulang. Barangkali setelah 2 kali didengarkan atau 3 kali bisa lebih paham. Jadi semoga ilmu ini bermanfaat sehingga kalian dapat lebih bijaksana dalam menggunakan listrik dan membayar listrik lebih murah ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita harus bisa bijaksana dalam mengelola keuangan. Oke anak-anak, ini ada tugas. Jadi pertama, kalian data nih di rumah ada alat apa aja. Misalnya ada TV, kulkas, mesin cuci, magicom. Nah, tulis. Terus rata-rata per mesin itu pemakaiannya berapa jam setiap hari di rata-rata aja. Misal TV 4 jam, kulkas 12 jam misalnya. Kalian buat rata-rata perkiraan. Kemudian tulis kira-kira dayanya berapa masing-masing elektronik. Jadi persis kayak gini nih. Buat datanya kayak gini. Ya. Kalau nggak tahu dayanya berapa, cari di internet. Kalau alat elektronik seperti yang kalian punya itu dayanya berapa gitu ya. Dikisar-kisar. Diperkirakan. Kemudian habis ditulis dayanya berapa masing-masing alat elektronik itu, kalian hitung besar pemakaian energi listrik dalam 30 hari. Jadi persis kayak ini ya, buat perhitungan kayak gini. Jadi persis seperti contoh nomor 3 ini. Nantinya kalian hitung nih pemakaian dalam 30 hari itu berapa kWh, terus berapa biaya yang kalian keluarkan di rumah masing-masing dalam 1 bulan gitu ya. Hitung berapa biaya yang harus dibayarkan bila harga listriknya ini saya kasih contoh, harga listriknya 1.300 per kWh. Nah, untuk cara pengerjaannya persis seperti contoh nomor 3. Jadi silahkan boleh di back lagi videonya. Nah, perhatikan contoh yang ini. Oke, selamat mengerjakan. Setidaknya kalian mengetahui berapa biaya yang kalian keluarkan di rumah masing-masing listrik itu ya dalam 1 bulan gitu ya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Mohon maaf banyak kesalahan atau khilaf yang saya lakukan. Terima kasih, kita akhiri. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.